Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wimby Sarsen. Sudah lama saya tidak membuat video ya. Udah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Tetap aktif di YouTube tetapi hanya membalas komen dari teman-teman semua. Saya coba tetap balesin, saya coba tetap ajak diskusi di komentar. Jadi jika Anda penonton YouTube saya baru, jika ada permasalahan atau mungkin mesin Anda yang bermasalah atau mungkin ada trouble di mesin CNC, bisa cek di diskusi di komentar teman-teman kita semua. Di sana banyak saya coba balesin dan saya coba membantu. Seperti apa problemnya ya, ada beberapa yang berhasil tapi ada beberapa yang masih proses dan masih terus berlanjut. Oke, tema kali ini saya akan membahas tentang pin signal out dari board Mac3. Jadi di sini saya akan membahas tentang Mac3 yang hijau yang versi 2.1 karena saya pakai 2.1, dan saya akan menjelaskan di laptop saya akan menggunakan screen recording. Di sini sudah ada board Mac3 hijau sama dengan saya pakai, ini versinya 2.1, dan di sini saya menggunakan relay 5 volt 4 channel. Kenapa saya menggunakan relay 5 volt? Karena board Mac3 yang hijau ini dia pin outnya itu menggunakan 5 volt. Jadi relaynya itu menyesuaikan dengan 5 volt. Di sini saya akan coba jelaskan wiringnya. Nanti saya akan taruh di deskripsi. Mungkin nanti teman-teman bisa download untuk lebih jelas. Oke, di sini kita menggunakan 4 channel ya, 1, 2, 3, 4, dan kita zoom di daerah sini, di daerah signalnya. Di sini ada 6 pin. Pin pertama ground, pin kedua itu in 1, pin ketiga itu in 2, pin keempat in 3, pin kelima itu in 4, dan pin keenam itu VCC atau plus. Oke, ini nanti setelah saya jelaskan pinnya, ini nanti akan nyambung kemana saja. Ini sudah saya kasih tanda per warna ya. Jadi yang warna merah dari PC 5V board Mac3 ini menuju ke VCC relay 4 channel. Ini yang warna merah. Dan yang kedua ground yang warna hitam ini menuju ground pin nomor 1. Dan yang ketiga out 1 dari board Mac3 ya. Out 1 dari board Mac3 ini menuju in 1. Out 2 menuju in 2 dan seterusnya sampai out 4 menuju pin 4. Dan di sini nanti out 1 ini kita bisa operasikan dengan melakukan perintah M3. M3 ini sudah standar konfigurasi dari Mac3. Kita bisa rubah M3 untuk mengaktifin pin 2, untuk mengaktifin pin 3 bisa, tapi standarnya itu pin 1, out 1 itu menggunakan M3, dan out 2 itu menggunakan M4. Out 3 itu menggunakan M7, out 4 itu menggunakan M8. Nah, ini tadi saya menjelaskan tentang mengaktifkannya. Bagaimana menonaktifkannya. Untuk pin 1, untuk out 1 dan out 2 itu menonaktifkannya dengan M5. Jadi kalau M5 Anda ketik di MDI di software Mac3, itu otomatis
out 1 dan out 2 itu akan off. Nah, berbeda dengan out 3 dan out 4. Out 3 dan out 4 ini yang tadi kita mengaktifkan dengan M7 dan M8. Untuk mematikannya kita menggunakan M9. Kalau Anda ketik M9 di MDA, itu nanti pin out dari 3 dan pin out dari 4. Otomatis pin 3 dan pin 4 ini otomatis akan mati. Nah, apa fungsinya pin out ini? Fungsinya itu banyak ya, kita bisa pakai banyak. Intinya itu mengirimkan perintah atau sinyal ke hardware lain, bukan hardware ya, lebih ke perintah seperti memutarkan spindle M3 ya. Untuk memutarkan M3 itu untuk memutarkan spindle searah jarum jam, benar. M4 itu memutarkan spindle berlawanan dengan jarum jam. Itu standar dari pengoperasian CNC. Dan M7 itu untuk miscoulant atau blow itu untuk angin ya, semprotan angin yang otomatis. M8 itu untuk coolant, untuk pendingin maksudnya itu pendingin cutter. Tapi kalau untuk kayu atau semacamnya itu nggak dipakai, soalnya agak bermasalah nanti jika menggunakan coolant. Itu mungkin untuk pengerjaan metal ya, jadi kita bisa menggunakan on off nya atau memerintahkan on off pompa coolant itu menggunakan M8 tadi atau pin nomor 4 tadi. Itu beberapa fungsinya untuk komunikasi ke eksternal, untuk mengaktifkan spindle, untuk menonaktifkan spindle, untuk mengaktifkan pompa, atau untuk mengaktifkan perintah-perintah lain sesuai dengan konfigurasi atau sesuai dengan settingan mesin yang kita bangun. Tunggu sebentar biar backgroundnya lebih nggak bosenin ya, biar backgroundnya itu lebih ada hiburan. Oke, selanjutnya saya akan coba bahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan di YouTube saya. Saya akan coba jawab di sini. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau mau menanyakan, sudah melihat video saya ini, jadi sudah mengerti. Oke. Pertanyaan yang pertama ini dari Om Panji ARD, dan ini saya mau izin dulu mungkin dari beberapa nama di sini yang akan saya sebutkan. Saya mungkin belum izin dulu atau saya mungkin lupa, jadi saya izin dulu di sini. Bukan dari Om Panji saja sebenarnya, tapi dari beberapa komentar yang masuk ke YouTube saya. Ini saya ambil sebagai contoh. Izin tanya Om, gambar 10 di gambarnya ukuran 10 x 10 cm, tapi pada saat pemotongan di CNC router hasilnya tidak pas, yaitu 8 x 9,5 cm. Kenapa ya Om? Ini permasalahannya kita cek dulu dari awal. Itu saat post processor, artinya saat program keluar dari software, Om itu simulasikan dulu di software simulasi G-code. Itu banyak sekali. Sebagai contoh saya ambil satu, bisa pakai Kimco atau CAD Viewer bisa. Itu jika di sana hasilnya sesuai, poinnya itu memotongnya benar 10 x 10 cm, berarti programnya tidak ada masalah. Dan yang selanjutnya yang harus kita cek adalah kalibrasi dari mesin. Kalibrasi dari mesin kemarin saya sudah menerangkan dari settingan, di video saya yang settingan Mac 3 ya kalau nggak salah, install dan setting Mac 3. Di sana sudah saya masukkan contoh settingannya, tapi
tapi tidak bisa copy paste secara sama persis 100%, yang artinya harus menyesuaikan dengan mesin yang sampean atau Anda bangun atau Anda buat, karena settingan tersebut hitungan dari settingan di Mac3 tersebut, steps per-nya itu mengikuti dari mekanik. Mekanik ini meliputi dari load screw, sistem penggerak yang dipakai itu menggunakan belt atau menggunakan lead screw atau menggunakan ball screw atau menggunakan gear. Nah, itu harus sampean cari datanya dulu, dan jangan lupa motor steppernya itu berapa derajat, karena semua settingan ini, semua perhitungan ini nanti akan kita pakai menggunakan aplikasi di Play Store. Ada itu steps per kalkulator. Di situ ada poin-poin yang harus dimasukin, dan itu masukinnya itu sesuai dengan konfigurasi mekanik yang dari mesin Om yang pakai. Jadi seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu baru bisa dimasukkan di settingan Mac3 bagian motor config, bagian motor steps per dirnya itu bisa dimasukin di sana. Oke, untuk komentar ini saya sudah coba jelaskan. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Bang, auto level itu apa? Untuk apa ya? Auto level untuk apa? Dan di Windows 10 bisa apa enggak? Di sini ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab. Auto level itu intinya itu untuk membaca kerataan atau untuk membaca posisi material atau benda kerja yang akan kita proses nanti. Nah, kenapa harus dibaca? Nah, ini nanti jika tidak sudah membaca material yang ada di mesin, itu mulai dari kerataan atau mulai dari kelurusan itu sudah menyesuaikan. Artinya nanti hasilnya itu akan lebih bagus dan akan lebih maksimal jika menggunakan auto level ini. Tapi sayangnya kemarin saya mencoba Mac3 versi 2.1 tipe USB yang hijau yang saya pakai ini, dan saya jalankan di Windows 10, itu auto levelnya tidak bekerja secara maksimal, dan bukan tidak maksimal, lebih tepatnya tidak bekerja. Dia biasa membaca perintah, tapi hasil dari lognya itu tidak tereksekusi dengan bagus. Jadi poin-poinnya itu tidak terbaca dengan bagus. Jadi saya anggap di Windows 10 ini untuk auto levelnya mungkin tidak bekerja. Atau mungkin teman-teman ada yang udah praktekkan di Windows 10, ada yang bisa komen di bawah. Kita coba cari tahu solusinya di mana. Kita akan bagi ilmunya di sana, diskusi di komentar di sana. Dan ini saya lanjutkan masih ini di Windows 10 nggak bisakah? Di Windows 10 untuk Mac3 versi 2.1 bisa, tetapi auto level sampai saat ini saya belum bisa pakai. Oke, lanjut di komen selanjutnya. Om, diagram wiringnya bisa di-download enggak? Semua di video saya sudah sertakan link downloadnya, jadi silahkan cek di video deskripsi videonya. Saya udah coba jelaskan dan saya coba kasih linknya. Tapi nanti linknya jika ada yang tidak bisa di-download atau mungkin korup, silahkan mention saya atau silahkan komen saja. Saya nanti akan coba perbaiki linknya. Jadi supaya teman-teman bisa berdownload dan bisa terpecahkan masalahnya, atau mungkin memperlancar dan mempermudah proses pembuatan mesinnya. Oke, mungkin pertanyaannya segitu dulu, 3 poin ya. Kalau saya kebanyakan nanti videonya akan jadi panjang sekali.
Mungkin kalau ada pertanyaan lain atau mungkin ada diskusi lain, silahkan di komentar. Nanti saya akan coba bahas, kita diskusi di sana. Dan kalau memang saya perlu membuatkan videonya, jika penjelasannya panjang, saya akan coba buatkan videonya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya supaya channel saya lebih berkembang, lebih banyak video-video yang saya upload. Dan jika ingin ada video yang saya buat atau request video, bisa komen juga di bawah, saya akan coba buatkan videonya. Kita saling belajar, saling share ilmu. Oke. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.